Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nima Mismah SEMM selaku dosen dari Ilmu Kealaman Dasar dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rayhan Firdaus dan rekan saya Muhammad Mahturul Hasan Nuru dan juga Khalik Lifa Ramadan. ya, di sini kami ingin menjelaskan tentang pembahasan kami yang bertopik pada IPA sebagai pengembangan ilmu teknologi dan juga Peradaban sejarah manusia. ya. Penjelasan tentang ilmu kealaman dasar. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan pengetahuan yang mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati oleh panca indera maupun yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Karena IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda yang diamati. Selanjutnya, pembahasan tentang IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi sepanjang sejarah perkembangannya, kemajuan teknologi ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pengetahuan alam secara khusus tidak pernah lepas dari dorongan keingintahuan atau curiosity driven maupun hasad pemanfaatan atau application motivated. Penelitian yang dilakukan atas dasar keingintahuan lebih bersifat individualistik, mendasar tanpa sasaran hasil yang ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, kajian yang bersifat penerapan dapat bersifat individualistik maupun berupa upaya kelompok dan lazim terarah kepada tujuan atau sasaran tertentu. Revolusi pertama membuka era baru bagi penelitian mendalam mengenai gaya gravitasi dan penelitian mengenai dinamika gerakan benda-benda. Hasil-hasil yang dicapai dalam era ini adalah suatu pembuktian bahwa sifat alam dapat dilukiskan dalam arti kata diletakkan dalam suatu deskripsi yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, dapat diramalkan secara amat teliti gerak-gerik benda angkasa, peredaran bintang, munculnya komet dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, era ini dirintis oleh Isaac Newton. Perkembangan selanjutnya menghadirkan nama-nama seperti Bernoulli dan Laplace. Namun demikian, betapapun besarnya hasil-hasil yang dicapai oleh para sarjana, era ini mulai kehilangan momen menjelang abad ke-19. Revolusi kedua era ini memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan. Perkembangan ilmu pengetahuan di era ini dipelopori sarjana-sarjana seperti Faraday. Sedangkan deskripsi teoritis mengenai kemagnetan dan kelistrikan dikembangkan oleh Maxwell. Revolusi fisika dari era inilah yang benar-benar mengantarkan manusia ke zaman listrik. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban. Peradaban menurut Kojang Ningrat adalah bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan alam, adat sopan santun,
kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Manusia. Manusia adalah spesies primata yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Mereka adalah jenis kera besar yang dicirikan oleh gaya berjalan dua kaki dan kemampuan kognitif yang memenuhi berkat otak mereka yang besar dan kompleks. Teknologi. Teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Teknologi zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Api termasuk penemuan pertama pada zaman ini. Tetapi temuan pertama pada zaman ini bukanlah api, melainkan alat-alat batu. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Selanjutnya, teknologi zaman prasejarah, yaitu satu ada di zaman Paleotikum. Ada namanya kapak genggam dan kapak flakes. Kapak genggam adalah sebuah batu yang mirip dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan cara menggenggam. Kapak genggam terkenal juga dengan sebutan kapak perimbas. Dalam ilmu prasejarah disebut chopper, artinya alat penetak. Flakes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu Chalcedon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Flakes termasuk hasil kebudayaan ngandong sama seperti alat-alat dari tulang binatang. Kegunaan alat-alat ini pada umumnya untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buahan. Lalu di zaman Mesolitikum ada flakes juga, lalu ada ujung mata panah, batu penggiling, dan kapak. Dan di zaman Neolitikum ada kapak persegi dan kapak lonjong. Sedangkan di zaman Megalitikum
ada menhir, dolmen, sarkofagus, punden atau kebudayaan. Selanjutnya, teknologi zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah sebelum abad pertengahan. Zaman ini rentan waktunya cukup lama, termasuk zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain. Sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Peradaban manusia berkembang pesat. Sebagai contoh adalah peradaban Mesir kuno yang kita kenal dengan piramidnya. Bahkan teknik bedah plastik sudah ditemukan dasarnya pada zaman ini. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal dan bangunan. Pada zaman ini, manusia juga mengenal tulisan. Ditemukan peninggalan sejarah yang terdapat tulisan. Teknologi zaman pertengahan. Zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Satu hal yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi seni. Pada masa ini, perkembangan teknologi hampir semua dipelopori oleh orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Pada zaman ini juga penjelajahan mulai umum dilakukan, sehingga sudah bisa ditemukan kompas pada zaman ini. Teknologi era revolusi industri. Revolusi industri 4 atau juga yang biasa dikenal dengan istilah cyber physical system. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai industri 4 yang saat ini terjadi di kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi abad 20 sampai sekarang. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar ngebahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager, sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disasarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya. Kayak Walkman yang temannya kaset, Discman yang buat dengerin lagu dari CD, dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player, atau media penyedia streaming online, kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di-play. Banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya, sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter, harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku,
Kalau sekarang, balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si Mbah. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan, saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si Mbah juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan kami yang kurang jelas. Oh my God, yes I'm that. I was really hoping that he will come through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.